Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Igede Asratman Dallas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 30 Mei 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau parkir di zona merah pada perdagangan Senin 29 Mei 2023. Indeks ditutup melemah tipis 0,09% atau setara 5,9 poin menuju level 6.681,1. Sepanjang perdagangan, indeks komposit berfluktuasi menyentuh level harian terendah di posisi 6.617,24 dan level tertinggi hariannya di posisi 6.708,37. Indeks sektoral yang mengalami penurunan paling tajam yakni sektor transportasi dan logistik dengan koreksi 1,54%. Diikuti oleh sektor barang konsumen non primer yang melemah 1,04%. Kapitalisasi pasar tercatat berada pada posisi 9.494,73 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 20,02 miliar unit. Adapun nilai transaksi tercatat sejumlah 8,49 triliun rupiah. Deretan saham berkapitalisasi pasar besar yang ikut menekan laju gerak IHSG antara lain PT Adaro Energi Indonesia dengan koreksi 0,96% ke level 2070. Diikuti saham PT Bank Rakyat Indonesia turun 0,89% ke 5.550. Dari dalam negeri, likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada April 2023 terpantau tetap tumbuh positif. Pada posisi M2 pada April 2023 tercatat sebesar 8.350,4 triliun rupiah atau tumbuh 5,5% secara tahunan setelah bulan sebelumnya tumbuh 6,2%. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit sebesar 3,4%. Selain itu, perkembangan baru M2 pada April 2023 dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit. Penyaluran kredit pada April tumbuh sebesar 8,0% setelah tumbuh 9,8% secara tahunan pada bulan sebelumnya yang sejalan dengan perkembangan kredit produktif maupun konsumtif. Sementara itu, bursa global cenderung beragam. Bursa Amerika Serikat naik tajam di tengah kelanjutan pembicaraan terkait rencana peningkatan plafon utang Amerika Serikat pada Jumat pekan lalu. Adapun dalam perkembangan terbarunya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Minggu waktu setempat setelah mencapai kesepakatan dengan Ketua DPR Kevin McCarthy untuk menangguhkan plafon utang sebesar 31,4 triliun US dollar hingga 1 Januari 2023. Biden mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut menghilangkan ancaman gagal bayar yang besar dan dapat melindungi pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Adapun kesepakatan itu juga siap untuk dibawa ke Kongres untuk pemungutan suara. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan melemah 0,09% pada penutupan perdagangan Senin. Equity Research Analyst Fintraco Sekuritas Rio Febrian melihat IHSG ditutup di bawah 6.710 di awal pekan ini. Rio menyebut IHSG melemah karena imbas dari beberapa sentimen. Contohnya, perlambatan pertumbuhan kredit perbankan menjadi 8,08% secara tahunan atau pada April 2023. IHSG juga tertekan oleh resiko dari kenaikan suku bunga acuan The Fed yang masih cukup besar. Faktor lain dari tren penurunan harga batubara dari awal tahun 2023. Harga batubara berada di level 160 US dollar per ton atau melemah 60,41% year to date hingga Jumat. Rio menghimbau investor sementara menghindari saham-saham sensitif dengan pergerakan bunga dan produsen batu bara. Dari sisi eksternal, para pelaku pasar masih mencerna perkembangan terbaru debt ceiling Amerika Serikat. Rio memprediksikan IHSG pada Selasa 30 Mei ini bergerak pada area support di level 6.640.
dan resisten di level 6.760. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memprediksi IHSG pada Selasa berpeluang menguat, terbatas dengan support di 6.587 dan resisten di 6.729. Sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG tersebut datang dari pergerakan harga komoditas batubara di pasar global yang bergerak terkoreksi, ditambah juga dengan pergerakan saham bank besar yang masih rawan mengalami koreksi, khususnya Bank BBNI yang terkena dampak pembayaran kewajiban dari BUMN Karya. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya memprediksikan bahwa indeks harga saham gabungan akan mampu menguat pada penutupan Selasa 30 Mei 2023 dengan rentang support pada 6.650 dan resisten pada level 6.750. Cheryl menyebutkan bahwa pergerakan IHSG dipengaruhi oleh perbincangan mengenai batas utang Amerika Serikat. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau tertekan pada perdagangan awal pekan. Di tengah penurunan indeks dolar Amerika Serikat, ketahanan ekonomi Amerika Serikat meningkatkan ekspektasi pasar tentang kenaikan suku bunga oleh The Fed, sementara informasi kesepakatan plafon utang telah diselesaikan, memicu beberapa sentimen resiko. Pada perdagangan Senin, kontrak emas paling aktif pengiriman Juni 2023 di divisi COMEX New York Exchange melemah 0,06% menjadi 1.960,35 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga turun 0,05% ke level 1.942,76 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat turun 0,04% menjadi 104,090. Data yang dirilis pada Jumat menunjukkan bahwa belanja konsumen Amerika Serikat meningkat lebih dari yang diharapkan pada April dan inflasi meningkat. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.043.000, turun Rp1.000 dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Adapun harga buyback emas antam di level Rp939.000 per gram, lebih rendah Rp1.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Senin. Pergerakan harga minyak mendapat dorongan setelah para pemimpin Amerika Serikat mencapai kesepakatan mengenai plafon utang. Pasar menilai hal itu dapat mencegah default. Meskipun demikian, kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga lebih lanjut membatasi kenaikan harga minyak mentah. Pada perdagangan Senin 29 Mei, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Juli 2023 menguat 0,61% menjadi 73,11 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Agustus 2023 naik 0,53% ke level 77,36 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy pada minggu waktu setempat telah membuat kesepakatan untuk menangguhkan plafon utang sebesar 31,4 triliun US dollar dan membatasi pengeluaran pemerintah untuk 2 tahun ke depan. Pencapaian kesepakatan yang berpotensi menghindari gagal bayar utang Amerika Serikat tersebut memperbaharui selera investor untuk aset beresiko seperti komoditas. Hal ini turut memberikan angin segar bagi laju harga minyak. Bagi laju harga minyak mentah global. Selain itu, harga minyak juga mendapatkan dorongan dari sinyal yang diberikan oleh OPEC yang akan memangkas produksinya lebih lanjut ketika mereka nantinya bertemu pada 4 Juni mendatang. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah ditutup melemah pada perdagangan awal pekan ini. Rupiah tertekan sentimen dari negosiasi debt ceiling Amerika Serikat yang mulai menunjukkan kesepakatan. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri mengatakan indeks dolar Amerika Serikat kembali menguat ke level 104 hingga 105 seiring dolar Amerika Serikat yang cenderung menguat terhadap mayoritas mata uang utama dan negosiasi debt ceiling yang mulai menunjukkan kesepakatan.
Hari ini pelaku pasar khawatir terhadap inflasi Amerika Serikat, sehingga muncul spekulasi kenaikan Fed Funds Rate lanjutan. Sebagai anggota The Fed, masih melihat terminal rate di level 5,25% tahun ini. Namun, konsensus pasar mencatat probabilitas kenaikan Fed Funds 25 basis point semakin besar pada FOMC meeting Juni 2023. Terlebih data inflasi price consumption expenditure terbaru melebihi ekspektasi pasar, sehingga mendukung spekulasi pasar Fed mempertahankan sikap hawkish dan mempertahankan suku bunga tinggi jangka waktu lebih lama. Perkembangan ini membuat dolar Amerika Serikat kembali menguat. Research and Education Koordinator Valburi Asia Futures, Nanang Wahyudin, mengamati bahwa rupiah terkoreksi tipis di sesi perdagangan awal pekan ini karena sentimen pasar di sesi sore hari masih dibayangi oleh kondisi plafon utang Amerika Serikat. Nanang mengatakan bahwa fokus berikutnya adalah data ketenagakerjaan Amerika Serikat. Reni memprediksikan pada Selasa, kurs bergerak di 14.915 hingga 15.058 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedangkan Nanang memproyeksikan berpotensi di 14.930 hingga 15.020 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Serenandalas pamit undur diri. Sampai jumpa.